Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'il awliya wa salihin wa ila walidaina wa masyayikhina wa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila silsilatit tariqat al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila Syekh Salman Al-Madani wa ila Tuan Guru Haji Kashful Anwar Firdaus wa ila Tuan Guru Haji Muhammad Qurtubi wa Tuan Guru Haji Jasmullah wa ila Tuan Guru Ayahanda Haji Mas'ud Amri wa ila Ahmad Ibn Kathir wa Rabi Muhammad Al-Kasbi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah kita juga masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Serta karena rahmatnya, hidayah, taufik dan inayahnya lah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan salat kita dan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa rawayna fi kitabai at-Tirmidzi wa Ibn Sunni bi isnadin fihi dha'fun an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Syekh Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi, beliau mengatakan kami meriwayatkan dalam dua kitab Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Sunni dengan sanad di dalamnya ada dhaif. Ada kelemahan, bukan dhaif. Dhaif dalam arti kualitasnya secara keseluruhan, tapi memang ada sanadnya itu satu mungkin perawinya yang mungkin lemah. Sanadnya ini bersambung kepada Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qala hina yusbiha thalatha marratin, barang siapa yang membaca ketika pagi hari 3 kali, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa qara'a thalatha ayatin min suratil hasyr, wakkalallahu ta'ala bihi sab'ina alfi malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya, wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan, wa man qala hina yumsiya kana bitilkal manzilah. Nabi bersabda, barang siapa membaca 3 kali a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, lalu dibaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Menurut keterangan Imam Ibnu Katsir, surah Al-Hasyr, 3 ayat surah Al-Hasyr yang dimaksud adalah akhir surah.
3 ayat terakhir dalam surah Al-Hasyr. Bisa dibuka itu nanti Al-Quran nomor urut surahnya kalau tidak salah surah yang ke-59. Baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baca lagi a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Begitu seterusnya. 3 kali dibaca. Kalau anda hafal tinggal dibuka surah yang ke-59 3 ayat terakhir. Baca begitu. Kalau itu dibaca pagi maupun dibaca sore kata Nabi 3 kali, baca pagi 3 kali, baca sore 3 kali, Allah akan mewakilkan kepadanya 70.000 malaikat yang bersolawat kepadanya. Oh, mantap ini Pak. 70.000, enggak sedikit 70.000 itu. Punya pasukan malaikat 70.000. Andai bisa dilihat di daerah sini 10 orang aja baca surah ini, kira-kira kalau seandainya malaikat bisa dilihat begitu ya, banyak kumpul di sini malaikat. Satu rumah baca ini apa ndak penuh malaikat di rumah itu. Tapi itu logika manusia aja sih ya, malaikat itu banyak. Bagaimana mereka kan bisa sampai ke atas gitu ya. Istilahnya mereka berdoa kepada orang. Yusalluna alaihi itu artinya bersolawat. Bersolawat di sini dimaksudkan adalah malaikat itu mendoakan. Mendoakan tentu kebaikan-kebaikan. Andai orang mengamalkan ini dia tidak terlalu rajin sholat subuh misalnya. Mudahan kata malaikat rajin bangun sholat bangun subuh, nah jadi bagus, ya kan? Umpama di rumah tangga ribut aja kerjanya suami istri, si suami membaca ini, si istri membaca ini, mudah-mudahan didoakan malaikat, mudah-mudahan damai kata malaikat, mudah-mudahan bahagia, kan doa di sini. Kita tidak tahu apa yang didoakan. Secara umum kebaikan-kebaikan kepada yang membaca macam-macam untuk dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan luas, kasih sayang Allah, ampunan, hidayah, keberuntungan, macam-macam. Bayangkan 70.000 malaikat. Saya jadi ingat dulu waktu kuliah di Al-Azhar di Mesir. Kata dosen saya dulu, kalau arti 70.000 itu bukan persis 70.000, itu ungkapan saking banyaknya. Kan banyak dalam bahasa Arab, dalam hadis-hadis itu 70.000 macam-macam. Itu saking banyaknya. Mungkin kalau bahasa kita di sini, ini umpama nih angka-angka ya. Orang itu punya duit ratusan ribu misalnya gitu ya, itu bukan 100.000, bisa 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, kan begitu, sampai 900.000, itu ratusan juga kan. Orang itu punya uang jutaan, bisa bukan 1 juta kan, bisa 2, bisa 3, bisa 4 jutaan, sampai 9 juta. Orang itu punya duit puluhan juta, enggak mungkin 10 juta.
11 juta, 12 juta, 13 terus. Orang itu punya duit ratusan juta. Wih. Kan gitu tuh, ungkapan aja itu. Kata dosen saya dulu begitu. Banyak itu. Enggak terhingga kata beliau. Orang itu punya duit ratusan juta, bisa 200, 300, 400, 900 juta juga ratusan juta. Nanti Pak, kalau sudah 1 M, orang itu punya duit MM-an. Bukan 1 M kan? MM-an. Kayak apa MM-an ya? Minjam-minjam, kalau kita minjam-minjam. MM-an. 3M, 3 kali minjam. 2M, 2 kali minjam. Habis minjam, selesai pembayaran kredit, pinjam lagi 3 kali pinjamnya. Ini MM-an, 10M itu MM-an juga masih. Baik, jadi banyak malaikat yang Allah wakilkan. Allah wakilkan itu artinya diturunkan Allah kepada orang itu. Mudah-mudahan berkah. Kalau malaikat banyak, malaikat itu kan senang dengan orang yang baik. Dia akan kumpul dengan orang baik, mendoakan orang yang baik. Mudah-mudahan setan-setan juga menghindar. Oh, itu banyak malaikat-malaikat yang doain, tidak usahlah dekat-dekat orang itu. Mudah-mudahan. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa meremehkan amalan-amalan apapun, sekecil apapun amalan orang itu. Kita tidak bisa meremehkan. Siapa tahu dengan membaca ini, disinilah pintu rahmat yang Allah berikan kepada kita, pintu hidayah, pintu keampunan. Wallahu a'lam. Di samping memang melaksanakan kewajiban. Jangan baca ini aja, mentang-mentang tadi dikatakan mati syahid. Ya kan tadi kan? Wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan. Kalau meninggal dia sudah baca itu pagi, tengah hari dia meninggal, matinya mati syahid. Kalau gitu mati syahid masuk surga, nggak usah sholat aja sudah, baca ini aja. Nah, salah lagi nih. Kan seluruh amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah itu tujuannya untuk memperdekatkan kita kepada Allah. Sudah dekat, lebih didekatkan lagi dengan tambahan-tambahan amaliyah-amaliyah. Mengapa orang mau mengamalkan yang sunnah-sunnah padahal tidak wajib? Berarti dia pengen dekat. Kalau hanya sekedar wajib, ya wajib aja begitu, sama aja dengan yang lain. Nah, tapi yang membedakan kita dengan yang lain, amalan-amalan sunnah. Apa-apa yang dikerjakan Nabi dikerjakan, wirid-wirid Nabi dikerjakan semua. Nah, itu baru bisa dekat kepada Allah. Sayangnya ya, kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi bisa juga kalau kita melihat malaikat itu nanti ujub. Kata Nabi, kalau orang berwudu, tetesan air wudunya itu diciptakan Allah jadi malaikat. Bangga-banggaan wudu. Aku tadi katanya 10 malaikat yang dijadikan Allah. Yang lain, aku 15. Yang lain, aku 20. Bangga-banggaan. Nah, ujub nanti malah bisa jadi. Atau itu aja yang dikerjakan. Anda yang diperlihatkan Allah itu hanya Allah memperlihatkan, ini Anda ya, hanya Allah memperlihatkan selesai wudhu yang percikan tetesan-tetesan air wudhu itu diciptakan Allah, hanya itu amal-amal Anda misalnya itu aja. Bisa-bisa orang mainnya wudhu aja, habis lagi air, atau bangga-banggaan. Andai, padahal amalan-amalan lain juga banyak ya. Orang kita duduk begini nih, di kan majelis ta'lim, majelis ta'limnya luar biasa dalam masjid lagi. Haffatil malaikah bi ajnihatiha, malaikat menaungi orang-orang yang ada dalam majelis zikir, majelis ta'lim itu dengan sayapnya. Coba lihat ke atas, ada enggak sayap malaikat? Keluar situ. Mana lihat malaikat? Kan itu gaib. Rasa-rasanya sampai sekarang tidak ada ilmu pengetahuan modern yang bisa mendeteksi adanya malaikat, rasanya belum ada.
Ada enggak ya? Yang katanya manusia itu udah hebat pengetahuannya, sekarang modelnya luar biasa, bisa enggak kira-kira ada enggak ilmu yang dibikin oleh manusia atau alat yang dibikin oleh manusia bisa mendeteksi malaikat, bagaimana rupanya, bagaimana besarnya, bagaimana ada enggak? Apalagi yang kata Nabi, setiap tetes air hujan itu, satu tetes itu satu malaikat. Berapa jumlahnya sekali hujan? Waduh, kayaknya sempit Samarinda nih katanya. Kalau sudah kayak gitu, ndak ada tuh lain urusan kita ya. Alam malaikat tuh alam malaikat. Banyaknya jumlah malaikat jelas ndak terhitung, melebihi manusia itu udah jelas. Kita aja dengan jin kalah jumlahnya. Makanya dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa, didahulukan kata jin, artinya banyak jin pada kita. Nah, kembali lagi persoalan malaikat. Ya sudah, kita imani saja malaikat itu ada. Nggak usah harus kita melihat. Nanti kalau melihat nanti takabur lagi, sombong lagi, yang lain enggak. Wah, kena lagi amal kita, rusak lagi amal kita. Atau kalau melihat itu aja terus yang dilihatin, nggak ada lagi urusan yang lain. Lihat malaikat aja dari pagi sampai malam, ulang lagi begitu, besok lagi ngobrol sama malaikat, itu aja kerjaan. Malaikat juga nggak mau meladenin. Malaikat kan punya tugas masing-masing, ya kan? Ada yang bertasbih dengan Allah, bertasbih aja kerjaannya, nggak ada kerjaan lain, dan ngobrol-ngobrol sama kita, gitu ya. Kerjaan malaikat. Israel, pokoknya nyabut nyawa aja kerjanya. Nggak bosan kan? Nggak ada bosan-bosannya malaikat itu. Nggak seperti manusia. Israfil gimana kerjanya? Apa kerjaan Israfil? Niap trompet. Terus sekarang apa kerjaannya? Nunggu. Ya aja dia nunggu, tinggal tiup aja dia. Kalau sudah disuruh oleh Allah tiup, baru ditiup sama dia. Kiamat terjadi. Masuk kubur orang mati semua, mati orang semua mati. Baru nanti ditiup lagi kedua, ditiup lagi, bangkit lagi. Itu kerjanya Israfil. Sudah cukup kita imani itu aja. Mana Israfil katanya begitu, di mana dia naruh trompetnya, di mana? Aduh sudahlah. Itu sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, termasuk ilmu manusia, di luar batas itu. Jadi Allah menggambarkan yang gaib-gaib itu untuk menunjukkan ada hal-hal yang tidak mampu diketahui oleh manusia. Bahkan dengan ilmu pengetahuan modern manusia yang manusia miliki pun manusia tidak tahu. Maka Allah memberitahukan akan terjadi begini begitu, macam-macam, kiamat, padang mahsyar, berbangkit, dihidupkan kembali, ada mizan, ada siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Ada sirat, ya. Sirat itu apa? Jembatan, ya. Jembatannya bagaimana? Wallahu a'lam. Sama dengan jembatan mahkota, jangan begitu dong. Tidak ada urusan dengan jembatan mahkota, jembatan mahakam. Gimana panjangnya? Wallahu a'lam. Jembatannya aja aneh. Aladdu minas sayf wa ahaddu aladdu minas sya'ar wa ahaddu minas sayf. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Gimana jembatan kayak gitu? Orang latihan sirkus itu jatuh juga, Pak. Kalau sampai segitu tipisnya, tajamnya, luka dong. Kan gitu ya. Ahaddu minas sayf. Lebih tajam kata Nabi daripada pedang. Pedang diinjak luka insyaallah. Taruh begitu, jalan di situ. Oke lah, kebal. Kalau di akhirat nggak ada lagi kebal-kebalan, itu nggak ada. Itu di dunia aja. Itu juga sebagian. Jamaah rahimakumullah, jadi ini bagus amalan diamalkan. Meskipun tadi saya singgung
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dalam sanadnya ini ada dhaif bi isnadin fihi dha'fun, dengan sanad yang fihi di dalamnya itu ada kelemahan. Tapi jangan juga ini dianggap tidak penting, wah itu harus dhaif misalnya begitu, jangan diponis juga langsung begitu. Di sini beliau tidak mengatakan dhaif bi isnadin fihi dha'fun, beda dengan dhaifun, bahwa hadisun dhaifun, ini hadis dhaif, beda dengan ungkapan bi isnadin fihi dha'fun, di situ sanadnya ada dhaif, ada kelemahan. Beda dengan dhaif, dengan dha'fun itu beda. Ini menurut Imam An-Nawawi. Tetapi kalau Imam An-Nawawi mengatakan sanadnya ini ada dhaifnya, kenapa beliau mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Adhkar beliau? Kalau memang tidak penting tidak usah. Nah, yang pertama kita katakan beliau tidak mengatakan dhaif. Untuk kualitas hadis secara keseluruhan tidak. Buktinya apa? Beliau mencantumkan 2 kitab yang beliau pelajari, yang beliau punya ijazah dengan gurunya, kitab Imam At-Tirmidzi dengan kitab Ibnu Sunni. Biasanya Imam Ibnu Sunni ini juga meriwayatkan hadis sahih Ibnu Sunni. Jadi Ibnu Sunni juga banyak memiliki kitab-kitab hadis-hadis sahih. Tapi menurut Imam An-Nawawi ada kelemahannya sanadnya. Ini dari sisi penilaian terhadap perawi dan standar perawi, mengkritisi perawi-perawi yang lain, ulama mengkritisi ulama sesama ulama yang lain, itu ketat betul. Dan itu seolah-olah gibahnya orang dulu, menggibah, oh beliau itu pernah salah, oh beliau itu pernah lupa baca Quran, oh beliau itu pernah salah membaca hadis, oh beliau itu pernah salah menyebutkan sanadnya ini tertukar. Begitu ya. Padahal misalnya beliau tuh menyampaikan hadis 30 tahun, sekali aja sehari salah sekali udah itu cacat. Oh beratnya. Apalagi Imam Bukhari, saya udah berulang-ulang kali mengatakan pernah Imam Bukhari itu mau mencari seorang ahli hadis, ya berarti ulama, mau mencari, mau bertemu. Ketika mau bertemu, beliau melihat orang itu meludah tapi ke arah kiblat, nggak jadi beliau. Wah ini nggak bisa ya. Coba masalah meludah saja. Kalau kita meludah aja nggak apa-apa. Khawatirnya ada ustadz jalan pakai celana pendek, ustadz juga masih. Ini kan persoalan adab, muru'ah. Apa sih salahnya orang cuma meludah aja? Imam Bukhari ketatnya luar biasa. Wah ini tidak bisa dijadikan ulama, tidak bisa dikatakan ulama. Tidak, ini dhaif hadisnya. Itu beratnya. Orang sudah sekian puluh tahun mengajarkan agama, sekali aja salah pas surah sajadah misalnya baca, rupanya beliau lupa. Wah ini lemah ini otaknya. Udah usah, jadi tidak bisa dikatakan perawi, tidak bisa dikatakan ulama. Kan berat begitu. Luar biasa. Apalagi yang dihafal itu ratusan ribu hadis, Al-Quran, tafsir-tafsir, pendapat-pendapat ulama tentang fikih macam-macam. Ada yang sedikit nyeleneh. Dari kebanyakan ulama-ulama ini dipertanyakan kredibilitasnya, bagaimana orang ini. Dari segi pengamalannya, tidak hanya persoalan yang wajib, yang fardu. Kalau ada ulama bangun jam 9 subuh, itu bukan ulama. Pintar ceramah ini umpama. Pas salat subuh jam 9 ketahuan, udah munkar. Kalau ibaratnya itu hadisnya hadis munkar. Apa yang disampaikannya itu munkar semua. Sekali aja padahal habis itu beliau taubat. Biarpun sudah taubat, tapi pernah begitu. Cari yang belum pernah begitu. Begitu Imam Bukhari berat. Jadi kalau hadis dhaif itu jangan langsung dicap hadis dhaif begitu aja, jangan. Dan dhaifnya itu pun kalau di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengambil dari dua jalur kitab Imam At-Tirmidzi dengan Ibnu Sunni. Kalau udah dua, andai pun dua-duanya dhaif,
Tapi sini kan beliau mengatakan bi isnadin dengan sanad bi isnad, bukan bi isnada ini dengan satu sanad yang di dalamnya ada dhaif. Satu sanad aja, yang satunya anggaplah dua-duanya dhaif. Umpama dhaif ini dhaif, kalau dhaif digabung dhaif itu jadi hasan, itu rumusnya. Apalagi sampai 3 jalur hadis, 4, 5, dan biasanya tidak mungkin cuma 1 atau 2. Banyak sahabat tuh banyak murid. Tabiin lagi banyak murid, jadi banyak jalur-jalurnya itu, dan itu mengangkat derajat sebuah hadis dhaif. Bisa saja hadis itu dhaif satu jalur, dhaif lagi jalur yang lain, tapi sahih dari jalur yang lain, sahih lagi dari jalur yang lain, hasan dari jalur yang lain, hasan dari, digabungin semua jadi sahih. Andai dhaif semua banyak, tapi ada sekitar puluhan jalur hadis sampai kepada sahabat, banyak yang meriwayatkan di situ, itu tidak mungkin dikatakan dhaif. Itu baru benar, baru adil dalam menilai sebuah hadis, sebuah matan hadis dengan jalur yang berbeda-beda. Kalau cuma satu aja itu tidak boleh. Makanya ada kadang-kadang orang kalau sudah Imam Bukhari mengatakan dhaif, sudah dilecehkannya itu hadis. Itu hadis dhaif. Kata Imam Bukhari itu dhaif. Seolah-olah kalau sudah dhaif itu tidak boleh diamalkan. Enggak. Coba aja bongkar, ada aja yang mengatakan hadis dhaif itu nanti jadi hasan, hadis hasan. Nah, terbukti di sini komentar dalam kitab ini ada tahqiqnya. Nomor 1 dikatakan wahwa hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Padahal tadi beliau mengatakan sanadnya itu ada dhaifnya. Sanadnya ada dhaifnya. Kalau hadisnya secara keseluruhan enggak juga sih dikatakan oleh Imam An-Nawawi dhaif, tapi beliau dengan bahasa halus di sanadnya itu ada dhaifnya. Ya, tidak secara langsung mengatakan hadis ini hadis dhaif, tidak. Kalau secara sepintas saja kita lihat nih, kalau kita bongkar dengan ilmu takhrij, banyak ini hadisnya. Pasti banyak, nah, mungkin tidak banyak ya, hampir tidak ada hadis gharib, itu susah. Hadis gharib itu cuma satu sahabat meriwayatkan hadis, habis itu sahabat mengasih ilmu itu cuma kepada satu tabiin, tidak ada 2, 3 tabiin. Nanti tabiin itu meriwayatkan kepada tabiin satu orang aja lagi muridnya, tidak ada begitu. Pasti banyak punya murid. Nah begitu, jadi akhirnya sebetulnya terkenal aja hadisnya. Jadi susah untuk mencari hadis dhaif secara mutlak itu sulit, secara mutlak ya. Sebab kalau dibanding, digabung jadi kuat, jadi hasan atau jadi sahih. Jadi enggak apa-apa kita amalkan ini. Dan kalau bagi saya pribadi, hadis dhaif itu sama dengan hadis sahih. Kalau saya pribadi, ibarat kayak bid'ah itu dibagi-bagi. Padahal Nabi tidak ada yang bagi-bagi begitu bahasanya itu ya. Bahasa hadis Nabi itu jelas. Tapi dibagi-bagi oleh ulama sampai 5 bid'ah itu. Sebagaimana hukum taklid, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Itu Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam membagi 5. Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah hasanah, bid'ah madmumah yang baik dan yang tercela. Ada juga yang tidak mau membagi-bagi. Bid'ah ya bid'ah, artinya yang keluar dari agama itu baru bid'ah. Tapi kalau masih orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillah. Itu zaman Nabi tidak ada lagu kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah wallah. Cari aja tek di mana hadisnya, tidak ada itu. Tapi salahkah orang membaca qul huwallah? Kalau itu masih kaitan dengan agama, disuruh orang membaca
ambil aja ayat-ayat surah-surah yang mau diamalkan. Nah jadi masalah. Berarti itu bukan bid'ah. Bagi Ibnu Taimiyah itu bukan bid'ah. Sebab Imam Ibnu Taimiyah tidak membagi-bagi bid'ah. Bid'ah ya bid'ah. Artinya sesuatu yang malaisa minhu, bukan termasuk agama. Kalau itu disuruh, ada sahabat yang senang membaca qul huwallah, kita nyusun-nyusun begitu, ulama-ulama kita, dilihat isinya bagus saja, enggak apa-apa. Orang mau mengamalkan silahkan, tidak mau mengamalkan juga enggak apa-apa. Juga tahlilan tidak wajib. Nah gitu tuh. Tuh ibaratnya itu ya, apa namanya, istilah-istilah begitu ada. Nah kalau dalam hadis juga, kalau mau dirubah-rubah, ada hadis sahih, hasan dengan dhaif. Kita seandainya ke saya secara pribadi mending saya mengatakan hadis sahih hadis itu sahih semua, cuma tingkatannya beda. Sahih A, sahih B, sahih C, begitu aja. Tingkatan sahihnya tinggi, sedang, rendah, tapi sahih semua. Enak sudah begitu, tidak ribut lagi. Ini sekarang ini bila sudah dengar hadis dhaif, tuh amaliyah habis, apa namanya, amaliyah warga-warga kalau sudah habis sholat zikir berjamaah, itu rata-rata katanya, rata-rata hadisnya dhaif. Jadi sambil mencibir, hadisnya dhaif. Itu kan kurang ajar. Hadisnya dhaif. Emang hadis dhaif itu bukan hadis. Nah, kalau berani mengatakan hadis dhaif bukan hadis, bisa kafir itu, sebab tidak percaya dengan Nabi. Ya. Nah, jadi diamalkan aja. Anggaplah ini hadis sahih. Nah, saya begitu aja. Hadis dhaif itu bagi saya itu hadis sahih. Insya Allah bisa saya buktikan. Kalau dhaif, coba aja cari siapa kitab mana yang mengatakan dhaif, baru kita bongkar hadisnya itu. Cari dengan ilmu takhrij, ketemu tuh banyak sanad. Kalau sudah dapat sanad 2 aja, udah nggak bisa lagi dikatakan dhaif. Apalagi sampai 3, 4, 5 banyak, dan biasanya banyak. Satu kitab Imam Bukhari saja, Imam Muslim dan imam yang lain rata-rata kitab-kitab itu rata-rata, anda usah yang familiar di masyarakat, Riyadhus Shalihin. Satu kitab tuh bahasnya misalnya tentang bacaan wudu. Itu nanti bacaan wudunya matanya sama, tapi nanti nomor sekian ada lagi di bawah, di hadis pertama an Abi Hurairah, hadis di bawahnya an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis di bawahnya an, sama aja isi nomor-nomor hadis itu matanya sama, tentang berdoa setelah berwudu, baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma ja'alna tawwabin, sama bacaannya, itu yang dibahas. Tapi kenapa annya beda-beda? Nah itu namanya jalur sanad. Dalam kitab seperti Riyadhus Shalihin aja seperti itu. Jadi mereka mengumpulkan sanad-sanad. Oh banyak kita dapat dalam satu kitab, banyak sanad-sanad dari beberapa. Ini kan ketahuan, dicek itu dari Abu Hurairah mengasih kepada siapa, dari bawahnya kepada siapa, itu namanya sanad. Nanti buka lagi kitab yang lain, dapat lagi riwayat-riwayat lain-lain, sanad-sanadnya makannya sama, tapi beda lagi orang-orangnya. Kumpulkan aja banyak betul. Jadi mungkin sulit mencari hadis dhaif yang mutlak tuh, sulit. Ya, sulit. Nah, jadi hormatilah hadis dhaif. Nih itu yang kadang-kadang, itu kan hadis dhaif. Itu tuh kalau bisa dipukul aja sudah orang itu. Tempeleng ya sudah. Iya. Itu dhaif jar hadisnya jar. Itu tuh sering didengar tuh di TV tuh. Hadisnya dhaif. Jadi kayak seolah-olah mencibir, itu kan hadisnya dhaif, itu kan astagfirullah, itu yang tidak paham ya. Tapi ya dampaknya besar, jadi seolah-olah kalau hadis dhaif itu udah harus dipakai lagi. Banyak kalau begitu amalan-amalan yang dibuang sudah. Nah begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan meskipun sedikit. Jadi kita ingin mengikuti Nabi. Nabi itu orangnya tidak punya dosa, dijamin masuk surga, tapi amaliyahnya, doa-doanya, wirid-wiridnya banyak Nabi itu. Termasuk ini baca, kata Nabi. Kalau beliau menyuruh membaca, berarti beliau juga membaca.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal huwal 'azizul hakim. Ulangi lagi sampai 3 kali. Baca Quran, buka surah yang 59, baca ayat 3 ayat terakhir. Baca, tinggal menambahkan di awalnya dengan bacaan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kayak apa tuh bacaannya? Tinggal ditambahkan as-sami'al 'aliim setelah kalimat Allah. Biasanya kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzubillahi as-sami'il 'aliim baru minasyaitonir rajimnya 2 kalimat aja setelah Allah itu. A'udzubillahis samii'il 'aliim, bacanya langsung aja disambung. A'udzubillahis samii'il 'aliim. Bisa juga sih dibaca a'udzubillah as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajim baru dibaca. Buka surah yang ke-59, 3 ayat terakhir. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi lupa membuka tanya jawab. Nggak apa-apa nih ya. Ya.